Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit tentang kasus PT Pertamina yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun yang terjadi pada 2018 sampai 2023 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Baik, yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang kronologi dari kasus korupsi PT Pertamina ini, yang dimana awal kasus ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai 2023 saat PT Pertamina dan anak usahanya mengelola pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Lalu ada manipulasi produk impor. Dalam rapat optimalisasinya, produksi kilang dalam negeri diturunkan secara sengaja sehingga impor minyak mentah dan produk kilang meningkat. Lalu ada pengadaan produk kilang, di mana PT Pertamina Putra Niaga membeli produk kilang dengan spesifikasi RON 90 setara Pertalit, namun dibayar seharga RON 92 Pertamax, sengaja dinaikkan. Lalu yang ketiga ada markup harga dan perilegal, yang dimana dalam proses impor terjadi markup harga hingga 13-15% melalui broker minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara sekitar 11,7 triliun. Lalu ini berdampak kepada praktik ini menyebabkan dampak harga dasar BBM menjadi tinggi sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya kompensasi dan subsidi BBM yang membengkak mencapai 147 triliun pada tahun 2023. Begitulah kronologi dari kasus Pertamina ini. Selanjutnya saya akan membacakan di sini ada modus operandi yang para tersangka dalam kasus korupsi PT Pertamina. Para tersangka dalam kasus korupsi PT Pertamina menggunakan beberapa modus operandi yang terorganisir dan sistematis, antara lain yaitu pengurangan produksi minyak mentah dalam negeri, pengadaan dan impor minyak mentah serta produk kilang secara terstruktur, markup harga dan fee ilegal, blending atau pengoplosan BBM, manipulasi harga dasar BBM dan penetapan harga indeks pasar, kolusi antara pejabat Pertamina dan broker swasta. Baik, selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh saudari Bisma sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada analisis hukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada 3. Yang pertama, unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini: perbuatan melawan hukum, kerugian negara, kesenjangan dan niat jahat. Dan yang kedua, penerapan pasal dalam Undang-Undang Tipikor, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, pertimbangan hukum dan putusan. Dan yang terakhir, implikasi hukum. Para tersangka dapat dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dan perekonomian negara. Terdapat unsur kolusi dan penyalahgunaan wewenang yang memperberat tindak pidana korupsi ini. Jadi di sini ada 2 kasus. Yang pertama, contoh kasus korupsi PT Pertamina, yakni ada 1. Kerugian finansial negara yang sangat besar, 2. Kenaikan harga BBM dan inflasi, 3. Beban fiskal dan yang kedua, ada implikasi kasus korupsi terhadap pengelolaan BUMN dan perekonomian internasional. Sebagai berikut: 1. Urgensi reformasi tata kelola BUMN, 2. Penguatan penegakan hukum dan akuntabilitas, yang ketiga, dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, dan terakhir, kebutuhan pendekatan etis dan prinsip masalah. Sekian dari kami. Baik, sekian dari kami tentang penjelasan kasus korupsi PT Pertamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.